Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Sabtu kawan, selamat berakhir pekan. Mungkin sebagian kawan-kawan yang lain masih bekerja di hari Sabtu ini. Ya, admin doakan tetap diberikan kemudahan, keamanan di tempat kerja kalian. Amin ya robbal alamin. Untuk Tata Steel masih belum dimulai kawan. Baru malam ini, kurang 12 jam lagi akan start babak pertama. Jadi kita masih menunggu ya babak pertama seperti apa. Baru besok bisa kita update hasilnya. Dan kita ulas juga game-game yang menarik, kalau ada. Sementara kita ulas saja permainan antar engine lagi dari Computer Chess Championship yang ada di chess.com yang sudah masuk ke season ke-24. Beberapa hari yang lalu juga kita ulas satu game dari permainan TOTS versus Lila Jezero kawan di semifinal Blitz. Untuk semifinal Blitz sudah selesai. Pemenangnya adalah Stockfish dengan 190 poin dari 300 game yang dia mainkan. Luar biasa kawan. Selisih berapa poin? 24 poin kawan dari posisi kedua TOTS. Dulu kawan, sebelum TOTS ini hadir ya, posisi kedua diperebutkan oleh Lila Jezero dan Dragon. Sekarang TOTS, engine debutan dari chess.com, sudah bisa bersaing dengan Lila Jezero ataupun Dragon. Di tempat ketiga Lila kawan, Obsidian di posisi keempat, Dragon performanya turun kawan. Nah di tempat keenam ada Integral. Ini di posisi semifinal. Stockfish melaju ke final. Terus siapa lawannya Stockfish? Lawannya Stockfish ini kawan ditentukan oleh dua engine ini. Posisi kedua dan ketiga bertarung kawan di Challenger Match. Dan sedang berlangsung juga antara TOTS versus Lila Jezero. Tapi sementara kawan di sini posisi TOTS unggul atas Lila Jezero dengan selisih berapa poin kawan? Lebar sekali selisihnya. Selisihnya sekitar 24 poin. 24 game TOTS unggul atas Lila Jezero. 145,5 poin berbanding 121,5 poin. Sudah 267 game yang mereka mainkan. Luar biasa TOTS dalam permainan cepat kawan. Sudah bisa unggul atas Lila Jezero. Dan kemungkinan akan menantang Stockfish di final. Tadi saya menemukan game yang cukup menarik kawan. Ada game yang berakhir menang kalah dengan langkah pengorbanan juga ada. Tapi kita tidak akan ulas permainan itu. Mungkin nanti sore saja kawan ya untuk permainan yang menang kalah. Tapi saya akan coba perlihatkan satu game di mana pertahanan terbaik ditunjukkan oleh TOTS kawan. Langsung ke papan analisisnya. Sementara ini saya tutup terlebih dahulu agar tidak ada suara tak 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 ya. Nah, Lila Jezero versus TOTS. Mungkin sebagian kawan-kawan atau beberapa kali di kolom komentar ingin request permainan antar engine di mana hitam yang menang. Ya, requestan kalian cukup menarik kawan. Memang dalam pertarungan antar engine, hitam jarang sekali bisa menang atas putih. Baik Stockfish yang main menghadapi engine yang lemah, Stockfish pun kesulitan saat pegang hitam untuk menang. Jarang sekali kawan. Kenapa ya? Apakah sebuah tradisi atau apa ya, hitam kok sulit sekali menang atas putih dalam permainan antar engine. Lain waktu kalau kalian main di pos ronda ataupun warung kopi, sesekali hitam suruh melangkah terlebih dahulu. Berikan kesempatan melangkah terlebih dahulu kawan. Mungkin kedepannya video bisa membuat aturan seperti itu ya. Kita undi saja siapa yang berhak mendapatkan giliran pertama melangkah. Mungkin sewaktu-waktu atau sesekali hitam punya kesempatan main terlebih dahulu agar punya kesempatan menang lebih besar ketimbang putih. Memang dalam permainan engine jarang kita lihat hitam bisa menang. Oke, nanti kita akan lihat pertahanan solid yang ditunjukkan oleh hitam yang dipegang oleh TOTS. Admin lupa ini tadi game keberapa, 260 berapa kawan, admin lupa. Yang pasti 200 lebih lah game ini. Oke, Lila Jezero pegang putih mengawali dengan reti opening kuda F3, TOTS kuda F6, ada pion G3, Kings in dan attack dari reti opening. Pion D5, gajah G2, pion B5. Tidak umum langkah seperti ini dimainkan oleh manusia, tapi engine yang main kawan. Pion B5 dari TOTS disusul dengan pion C5, mungkin pion A5 bisa jadi. Kita lihat saja.
Lila C0 langsung rokade kawan, dan di sini Stockfish sendiri menyarankan bermain dengan pion E6 ataupun juga dengan pion A5 merupakan opsi kuat kawan. Oke, memilih dengan gajah B7 langkah kuat juga karena sudah dipersiapkan tempatnya ya. Langsung saja tempatkan untuk Fianchetto di diagonal terang panjang. Kalau kalian ingin kuasai petak pusat langsung dengan pion C5, pion D3, mungkin di sini ada gajah B7 ataupun pion E6. Nah, putih akan dobrak peta E4. Ini merupakan permainan standar di Kings Indian Attack kawan, dengan formasi serangan pion seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi tidak dengan pion C5 ataupun pion A5 bisa kalian mainkan gajah B7 dari Tots. Kemudian di sini pion D3 untuk dukungan pertarungan petak E4, buka juga akses diagonal bagi gajah gelapnya. Pion A6 saja sama. Kalau kalian langsung memainkan pion C5 di sini, mungkin akan didobrak dengan pion C4, tidak lagi dengan pion E4 kawan. Dengan pion A6, Tots bermain. Kemudian di sini ditantang dengan pion A4 untuk membuka akses benteng kawan. Pion C5 sekarang dimainkan oleh Tots. Engine Stockfish terbaru tidak menyukai langkah Tots ini kawan. Pion B4 bisa dimainkan untuk menutup permainan yang kuat ataupun juga dengan pion E6. Mungkin putih akan membuka langsung kawan lajur ini, terjadi jual beli. Nanti kita juga akan dapat permainan seperti ini. Tapi terlebih dahulu tadi dengan pion C5 Tots bermain. Kemudian pion A pukul pion B5, ambil balik, pertukaran benteng, ambil balik. Diikuti dengan tantangan pion C4, membuat langkah pengorbanan. Diterima, ambil balik. Dan di sini pion E6, tidak langsung diambil balik. Hilang kontrol kawan di pusat. Dan terbuka juga tantangan pertukaran menteri. Raja tidak akan bisa rokade. Oke, setelah jual beli di peta C4, Tots bermain dengan pion E6, buka akses gajah untuk segera berkembang dan bisa rokade. Kuda E5, lanjut Lila C0, buka diagonal terangnya kawan, dan juga mengawasi peta D7, peta C6 kawan, dan ada taktik nanti menteri akan keluar menyerang raja. Dan kalau ada blokade di titik-titik ini, kuda akan siap caplok. Gajah D6 serang kuda, menteri A4 skak, blokade dengan kuda BD7. Caplok, ambil balik dengan kuda. Mungkin kalian tertarik ambil dengan menteri kawan. Ya, gajah kalian jatuh. Jadi menteri ini juga mengawasi diagonal ini, mengincar gajah di peta A8. Ambil balik oleh kuda, baru pion pukul pion. Nah, di sini ambil balik oleh pion E kawan. Gajah H3 leluasa sekali untuk menekan kuda. Siap caplok kuda, bisa mendapatkan gajah A8. Kenapa tadi di peta D5 ini tidak disikat menggunakan gajah saja? Mungkin ada benteng D1 ini yang akan menjadi masalah kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi ini juga jadi masalah bagi hitam. Akan menjadi dilema. Kalau sekarang rokade, maka kuda jatuh. Sangat jelas gajah sikat kuda bisa mendapatkan gajah yang di sini. Kalian mau ngapain? Petak B7 salah satu opsi. Mungkin di sini ada pion B4 ataupun juga dengan langkah benteng D1. Tots bermain raja naik untuk menghindari pin dari menteri kawan dan juga berikan akses benteng menjaga gajah. Kalau sekarang jual beli di sini, ya menteri bisa ambil balik dan benteng akan tetap mengawasi gajahnya. Tapi rajanya tidak bisa rokade lagi. Pion B4 membuat langkah pengorbanan kawan. Berikan tempo bagi gajah untuk mendapatkan diagonal gelap panjang. Gajah B2, ada pion D4 dikorbankan untuk blokade diagonal ini, membuka akses gajah terangnya di diagonal terang panjang. Kemudian benteng C1. Pion H5, berikan jalan bagi benteng kalau ingin keluar, juga untuk segera bongkar juga struktur barikade Fianchetto putih di sisi raja ini. Menteri B5, lanjut Lila C0. Untuk geser mungkin ke sisi raja, skak di sini kawan untuk mendapatkan menteri, mendapatkan pion yang ada petak G7. Ada pion H4, menteri G5 skak, blokade oleh kuda. Kalau mundur ke peta E8, maka menteri akan ambil pion yang di sini, ancam benteng di sini juga.
Sama blokade dengan kuda, bisa jadi pion ini jatuh, cuma benteng punya dukungan ya untuk menyerang balik Menteri Putih. Tapi diagonal ini jadi terbuka, memberikan kesempatan benteng menusuk menteri. Mau pergi kemana menteri kawan? Benteng di belakang juga jatuh. Di sini pion H pukul pion G3 terlebih dahulu, lanjut torch, membuat langkah pengorbanan menteri kawan. Ditolak, ambil balik terlebih dahulu. Kalau langsung diterima kawan, bahaya sekali. Karena pion G pukul pion H2 skak, raja tidak bisa bersembunyi ke sini karena ada gajah terang dan pion bisa promosi kawan. Coba lihat, promosi. Hitam menang. Jadi ambil balik terlebih dahulu pion F, ambil balik pion G3. Maksud saya tadi ya, sebelum benteng ambil menteri, pion F ambil balik pion G3 dan di sini menteri ambil benteng. Tetap membuat langkah pengorbanan menteri. Karena bisa kehilangan benteng kalau menteri ini pindah. Oke, pertukaran menteri caplok benteng, ambil balik oleh gajah, ambil balik oleh benteng. Siap menempati pos baris kedua. Ya tidak mungkin ke baris pertama ada gajah, ada menteri yang mengawasi petak C1. Di sini kuda D2, aktifkan secepat mungkin kawan untuk bisa lompat ke sini. Nggak mungkin ya, masih bisa lompat mungkin ke petak F3 terlebih dahulu. Nah, raja mundur ke F8, gajah caplok pion D4 lanjut lila C0, ada gajah E7 mundur kawan. Tuh backup kudanya dari ancaman perwira-perwira putih ini. Pion H4 mulai didorong oleh lila C0 dan torch meluncur benteng C1 skak. Blokade dengan kuda di F1. Kalau bergerak ke sini, ya wassalam ya, satu langkah wassalam. Dengan dukungan gajah tentunya wassalam kawan. Nah, kalau bergerak ke peta F2 ke sini, maka ada kuda E4. Kuda E4. Coba lihat. Skak kawan ya. Garduan juga dan discover. Wassalam. Jadi terpaksa dia blokade dengan kuda. Membuat kudanya hanya bisa bertahan sementara kawan. Benteng D1 serang gajah. Kemudian menteri E5. Jaga gajah untuk menekan gajah E7 juga. Dan persiapan petak B8 mendapatkan gajah yang di sini. Raja G8 meninggalkan gajahnya kawan atau menantang pertukaran dengan gajah D4. Memilih menteri B8 skak. Raja naik ke H7, kemudian di sini gajah sikat kuda. Ya berharap kawan diambil menggunakan gajah dan bisa mendapatkan gajah yang di sini ya. Tentu tidak setelah gajah ambil kuda F6, benteng turun terlebih dahulu. Temponya ancam menteri sekaligus lindungi gajah sebelum ambil balik gajah putih F6. Kalau putih gajah pukul gajah, maka hitam bisa menang. Unggul kualitas perwira dan langsung menempati lajur B untuk mendukung pionnya. Jadi, menteri ke B6 terlebih dahulu. Baru gajah pukul gajah F6, menteri ambil pion B4. Nah, di sini gajah C6. Untuk aktif di pusat karena memang tidak punya banyak tempat ya gajah untuk aktif kawan. Petak C6 merupakan petak terkuat bagi gajah terang. Kalau ke sini kawan, ke petak D4 ya akses benteng untuk bergerak langsung maju terhampat ya, walaupun bisa juga karena mungkin yang ditakutkan memberikan tempo pion ini lebih cepat bisa didorong. Oke, ke petak C6 saja torch bermain. Ada raja F2, pion G6, berikan tempat ruang bagi raja bersembunyi kawan. Menteri F4, di sini ada raja G7, mulai dorong pion lagi membuat langkah pengorbanan untuk membuka posisi raja hitam, diterima. Kemudian kuda E3, ada benteng E8, serang kuda di sini kawan. Di sini kuda F5 skak, raja mundur ke G8, menteri H6, ancam gajah coba rebut pion kembali. Ada benteng E6 kawan, harus berhati-hati juga. Discover check di sini nanti. Menteri ambil pion H5, raja F8. Di sini ada kuda H6. Ancaman skak mat satu langkah. Terlebih dahulu gajah D4 skak. Raja mundur ke F1 dan benteng G6. Untuk coba rebut pion juga blokade ancaman skak mat di sini. Di sini kuda F5 lanjut lila C0 kawan. Awas juga di sini kawan, kalau tidak berhati-hati posisi gajah kalau sampai mundur ya wassalam ya. Tetap menjaga petak terakhir petak H8.
Gajah F6 menghindari serangan kuda, tetap menjaga petak H8. Ada kuda H4 serang benteng, benteng berbalik ancam menteri, menteri ke H7 Disney, kemudian ada gajah D7, lanjut Tots. Tots sejak langkah keberapa tadi sudah bermain tanpa menteri kawan. Tapi coba lihat, sejauh ini sampai langkah ke-44 masih cukup solid. Bermodalkan benteng plus gajah terang kawan. Dari evaluasi bar, Stockfish menunjukkan Lila Cheshire masih unggul secara kualitas, tapi posisi ya masih tanda tanya ya. Kekuatan gajah ini juga tidak bisa dianggap remeh. Kita lihat sampai sejauh mana Tots bisa bertahan dari gempuran menteri, apalagi masih punya dukungan kuda. Lanjut menteri H6 skak. Raja E7 backup gajahnya sekaligus. Raja putih mulai naik ke petak F2, ada gajah D4 skat lagi, geser ke petak G2, benteng G4 terlebih dahulu kawan. Coba lihat pergerakan benteng ataupun buah-buah yang lain selalu harmoni kawan, selalu sinkron. Sekarang mendapatkan dukungan dari gajah terang, mungkin diikuti gajah gelap nanti juga untuk pressure pion petak G3. Selalu dikoordinasikan begitu agar tidak kena tempo serangan dari menteri ya, yang sangat fleksibel. Jadi para perwira-perwira yang lain saling mendukung. Benteng didukung oleh gajah terang, gajah gelap didukung oleh benteng. Lanjut dengan kuda F3 serang gajah, gajah mundur ke F6. Jelas hitam tidak ada chance untuk menang, memang hanya untuk bertahan saja. Raja F2, gajah E6. Berkoordinasi dengan pion yang berada di petak terang kawan menjadi jangkar pertahanan bagi dukungan bentengnya nanti. Gajah juga sangat bagus posisinya. Menteri tidak punya kesempatan untuk melakukan skak kecuali harus pindah ke sisi menteri ya. Pion E3 terlebih dahulu, ada benteng G6, menteri lari ke petak F4, mencoba menusuk nanti kawan di sini. Raja langsung lari ke F8, kuda ke E1 terlebih dahulu. Nah, raja bersembunyi di tempat yang aman sekarang petak G7. Kuda D3, ada benteng G4, menteri mundur ke F3, di sini benteng mundur ke G5, menteri ke C6, gajah F5, tekan kuda di sini kawan. Kuda ke F4, ada gajah G4. Di sini menteri ke C4. Mau kemana menteri ini kawan? Reposisi saja. Nah, gajah F5, menteri B4. Tidak ada cara untuk melakukan skak. Sangat tertutup posisi raja hitam kawan. Pion dorong ya dicaplok saja. Di sini gajah G4 masih mondar-mandir, membuat langkah menunggu saja. Tots. Nah, gajah F5 sekarang, menteri B6, nggak bisa kemana-mana menteri kawan, nggak bisa menusuk, melakukan skak, nggak bisa. Sangat kuat formasi perwira-perwira hitam. Gajah E4 skak, raja geser ke petak F2, kembali lagi ke F5, menteri D6, ada gajah G4 di sini. Sekarang mulai dorong pion kawan, memberikan kesempatan pion dorong, melepaskan kontrol petak E4 ya, siap dorong lagi, tapi masih cukup kuat. Ada benteng, ada gajah, tidak mungkin. Nah, benteng geser ke A5, ingin melakukan counter attack kawan. Nah, menteri B4, benteng A2 skak, raja ke E3, benteng B2 serang menteri, menteri mundur ke A5, benteng B3 skak, blokade dengan kuda. Blokade dengan kuda. Mau kemana? Mau mundur, kalau tidak mau blokade. Anggap contoh saja mundur ya. Mundur ke sini, ada kesempatan gajah ke D4 skak. Tetap kawan, ya remis lah, permainan akan berakhir remis. Oke, langsung ya, blokade dengan kuda D3, gajah E6, tetap mendukung posisi bentengnya kawan. Tetap tidak ada kesempatan melakukan skak di baris kelima, menteri putih. Pion E5. Nah, ada gajah G5 skak. Raja ke D4 keluar sarang raja putih kawan, ada gajah F5 ancam kuda. Kuda ke F4, ada gajah G4, kemudian di sini menteri ke E1. Benteng F3 siap caplok kuda kawan dan mendapatkan pion, nanti tersisa benteng plus gajah. Raja E4 dekati petak F4-nya,
Raja mundur ke G8, Menteri G1, kemudian benteng A3, dan di sini Raja D5, kemudian benteng kembali ke F3, Menteri ke B6. Mau kemana Menteri kawan? Nah di sini langsung caplok gajah, caplok kuda F4. Terlebih dahulu Menteri skak. Ya kalau kalian ambil langsung kawan, putih tidak akan punya kesempatan dengan pion-pionnya. Jadi di sini mempertahankan pion dengan cara Menteri D8 skak. Raja H7, kenapa tidak ke petak G7 saja ya? Petak G7 yang menjadi masalah, Menteri F6 kawan. Menteri F6 yang menjadi masalah. Raja F8, pion ambil gajah. Pion akan dikoneksikan. Ini bisa lain ceritanya nanti. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah Menteri D8 skak, Raja H7 tidak memberikan kesempatan Menteri ke petak F6, jadi Menteri ke petak H4 skak, blokade dengan gajah H6 dan mendapatkan gajah terang. Sementara pionnya masih terpisah. Benteng A3, kemudian Menteri H5 masih punya kesempatan menang kalau kita lihat dari evaluasi bar, tapi masih cukup berat kawan buat putih juga. Hitam hanya bisa bertahan sekarang. Raja G7 pertahankan posisi pion. Kemudian mulai dorong pion G4, engine Stockfish sepertinya tidak suka kawan dengan langkah pergerakan pion G4, Menteri G4 yang lebih sedikit kuat. Mungkin kembali lagi ke peta H7, skaknya di sini kawan. Nah kembali lagi ke peta G8 sekarang, tidak lagi ke peta G7 karena ada Menteri F6. Repot. Oke, kembali lagi ke permainan asnya. Setelah Raja ke G7 memilih dorong pion G4 saja. Lila C0, siap dorong kawan, anjam gajah. Terlebih dahulu dengan benteng A5 skak. Raja mundur ke E4, gajah menghindar, gajah D2. Di sini kawan mulai dorong pion G5 untuk dukungan, diawasi oleh benteng A6. Menteri E2 kawan, Menteri E2 ancam gajah, menyerahkan pion kawan, menyerahkan pion. Apakah tidak ada cara yang lain? Sudah tidak ada cara untuk melakukan skak. Dorong pion pun percuma, disikat oleh benteng kawan. Sudah tidak bisa kawan. Dalam posisi remis sekarang permainan ini. Hilang kesempatan menang Lila C0 yang pegang putih. Memilih menyerahkan pion. Menteri E2. Terlebih dahulu benteng A4 skak. Raja geser kawan. Baru gajah ambil pion G5. Di sini Menteri G2. Pin gajah. Benteng A3 skak. Raja G4. Raja G6 pick up gajah, ada Menteri C6, mundur lagi ke petak G7, Raja D5 untuk dukungan pion mungkin, ada benteng E3, Menteri A4, benteng D3 skak, Raja ke E4, kemudian benteng G3. Tidak melakukan skak, ada Raja F5, ganggu gajah kawan. Ada benteng G3, Menteri mungkin akan menusuk ke petak D7 untuk dukungan pionnya nanti. Pin pion yang di sini. Ini beda lagi ceritanya kayaknya juga ya. Bisa berbahaya juga posisi hitam. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi setelah Raja ke petak E4, benteng G3 saja. Langkah kuat, langkah presisi dari Tots benteng G3. Menteri A7 kawan. Untuk pin pion, siap dorong pion. Raja H6. Kemudian pion dorong. Di sini ada benteng E3 skak terlebih dahulu kawan. Skak terlebih dahulu untuk mendapatkan pion. Dan akhirnya Lila C0 sikat benteng. Permainan berakhir miss. Berakhir miss di langkah ke-93. Karena gajah akan ambil balik. Atau ya kalian ambil balik ini kawan. Pion terlebih dahulu ya. Supaya tersisa gajah. Juga habis juga buah di atas papan. Oke, pertahanan yang solid kita lihat tadi yang ditunjukkan oleh Tots bermain tanpa menteri sejak middle game kawan. Harus bertahan dengan kekuatan sepasang gajah plus benteng menghadapi menteri plus kudanya Lila C0 tadi. Oke, pertahanan yang cukup menarik, perjuangan yang cukup menarik kawan. Parkir bus yang ditunjukkan oleh Tots bisa jadi inspirasi kita untuk ya, kalau kalian dalam situasi sulit, bertahan seperti itu, ya dengan catatan ya, catatannya kualitas perwira kalian mampu mengimbangi perwira lawan.
Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.